Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan, ngobrol santai gitu ya, seputar Islam, tafsir, hadis ya, dan lain-lain gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, kemarin saya sudah ceritakan ya, tentang posisi daripada hadis ya, posisi daripada doktrin-doktrin Islam di samping Al-Qur'anul Karim ya, dan juga kita sudah melihat bahwasanya ulama itu juga berbeda-beda ya, ulama hadis, ulama usul fikih, dan ulama fikih itu berbeda-beda di dalam menyikapi hadis itu, tidak sama bagaimana how to deal with hadis, bagaimana menyikapi hadis itu dan memahami hadis itu bagaimana. Karena memang secara dilihat daripada substansi hadis atau sunnah itu, ternyata dua-duanya ini memang berbeda rekan-rekan sekalian. Hadis dan sunnah itu ternyata berbeda ya. Sunnah atau hadis itu berbeda. Secara bahasa pun berbeda antara hadis dengan sunnah. Jadi hadis itu adalah sesuatu yang disebut berita. Jadi hadis itu berita ya. Berita dalam konteks ini adalah, maksudnya adalah terutama berita yang ditulis gitu. Ya. Tetapi kalau sunnah ya, sunnah itu pun secara bahasa itu lebih kepada tradisi. Sunnah itu jadi praktek aktual atau tindakan atau perbuatan atau kebiasaan yang biasa dilakukan seseorang, habitual activity atau habitual actions. Itulah sunnah namanya. Jadi sunnah itu lebih kepada kebiasaan yang dilakukan ya, menunjuk kepada kebiasaan yang dilakukan atau perbuatan ya. Jadi istilahnya itu praktek aktual. Nah, kalau hadis itu adalah berita, informasi daripada praktek aktual. Dalam konteks ini, yang itu kalau itu disebut sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi maksudnya adalah istilahnya itu praktek aktual yang biasa dilakukan oleh Nabi, baik itu ucapan beliau ataupun tindakan beliau atau keseharian beliau. Jadi sunnah itu praktek aktual yang biasa dilakukan Nabi, itu namanya sunnah. Tetapi kalau itu hadis, itu sudah berita. Artinya berita, kalau itu hadis Nabi, itu berarti berita tentang sunnah itu. Ya, kemarin sudah saya ilustrasikan ya, ibaratkan event atau kejadian dengan korannya. Jadi kejadian atau eventnya itu adalah sunnah ya. Tetapi beritanya itu hadis ya. Saya sering begini, wartawan datang ke sebuah lokasi, melihat langsung kejadian. Jadi kejadiannya sendiri itu adalah sunnah namanya ya, sunnah. Tetapi kalau sudah ditulis beritanya, koran berbentuk cetak, besoknya, maka di situ sudah berupa berita ya. Kalau koran, kejadian dengan korannya itu jedanya versi cetak ya, ini sehari. Sekarang kejadiannya wartawan meliput, besok baru jadi ya. Tetapi hadis antara sunnah dengan berita tentang sunnahnya itu menurut sejarah paling tidak 100 tahunan. 100 tahun setelah wafatnya Nabi baru ada namanya kodifikasi hadis, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan PNS-nya ya, semacam itu, Ibnu Hazm dan Az-Zuhri itu. Satunya ulama, satunya gubernur, semacam gubernur. Dan karya kedua, baik ulama maupun gubernurnya itu pun tidak ada yang sampai kepada kita. Enggak ada. Ya, enggak ada yang sampai kepada kita. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ingin saya tegaskan di sini atau saya ingin ceritakan bahwasanya sunnah dengan hadis itu berbeda sebenarnya. Ya, sunnah itu semua atau apapun praktek aktual Nabi, ya,
ketika Nabi masih hidup. Nah, ini lebih enak ini. Jadi apapun yang bersumber dari Nabi ketika Nabi masih hidup, itulah sunnah. Ya. Adapun hadis itu sudah berita tentang sunnah yang itu ditulis paling enggak 100 tahun lebih. Ya, kita tahu sejarah itu paling tidak tadi 100 tahunan. Itu pun tidak ada yang sampai kepada kita. Ya. Apa namanya? Nah, kalau kita melihat kitab hadis yang paling tua, ya, yang memang ada sampai sekarang sampai kepada kita, satu-satunya kitab hadis yang paling tua yang sampai kepada kita itu adalah Muwatta Imam Malik itu. Jadi Muwatta Al-Muwatta Imam Malik. Ya, itulah kitab hadis paling tua yang ditulis wafatnya Imam Malik itu tahun 179 Hijrah. 179 Hijrah, Nabi wafat tahun sekitar 13 Hijrah. Ya, 179 dikurangi 13 sekitar 166 tahun. Jadi hadis itu, penulisan hadis, kitab hadis baru ada itu 166 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, ingat Nabi Muhammad itu terakhir 13 tahun itu 10 tahun di Madinah dan Imam Malik pun ini juga orang Madinah gitu ya. Jadi secara waktu atau kronologis ya, Imam Malik ini paling mendekati Nabi. 166 tahun selisihnya itu sudah paling mendekati Nabi. Jadi Al-Muwatta Imam Malik itu adalah kitab hadis yang paling mendekati Nabi, paling tua. Ya. Itu secara kronologis waktunya. Juga secara geografis ya, secara geografis itu Nabi Muhammad 10 tahun itu di Madinah sampai wafatnya di Madinah. Imam Malik ini juga asli orang Madinah. Jadi Imam Malik itu paling dekat secara geografis dengan Nabi. Ya, paling dekat secara geografis dengan Nabi. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah fakta historis tentang hadis. Ya, jadi saya tegaskan lagi berbeda. Jadi dua substansi berbeda. Jadi tidak betul ketika ada kawan mengatakan, oh apa maksudnya hadis itu tidak ada di abad ke-1. Wong hadis itu sama dengan Quran, sama dengan Nabi. Ya tidak betul itu. Ya. Tidak betul. Nabi itu tidak pernah menyuruh menulis hadis. Bahkan ada larangan hadis, larangan menulis hadis. Ya. Makanya hadis di abad pertama Hijrah itu enggak ada. Manuskrip tulisan hadis pada abad ke-1 atau selama Nabi hidup itu enggak ada. Satu-satunya doktrin Islam yang digunakan oleh Nabi Muhammad Al-Quran itu. Yaitulah Al-Quran. Penulisannya dikawal oleh Nabi, penghafalannya dikawal oleh Nabi, dijaga betul oleh Nabi. Cek manuskrip Quran abad ke-7 ada. Dikawal oleh Nabi betul. Ya. Kalau hadis itu enggak dikawal oleh Nabi itu. Enggak disuruh. Malah ada larangan menulis hadis. La taktub anni ghairul Quran. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Ya. Ya tentu saja kalau cerita ya bahwasanya hadis tulis ini tulis itu privat, sohifah as-sodiko itu cerita ya, narasi belakangan gitu. Tetapi secara fakta historis kita tidak menemukan fakta historis tentang hadis itu ada di abad ke-1. Ya. Yang dimaksud kalau itu selama Nabi masih hidup itulah sunnah gitu. Itulah sunnah. Ya, bukan hadis. Jadi misalkan itu perbuatan Nabi, ucapan Nabi ketika Nabi masih hidup. Ini penting, titik tekannya adalah ketika Nabi masih hidup. Itulah sunnah. Ya. Ya. Jadi tidak betul tahu-tahu di hadis sama dengan Nabi, sama dengan Quran. Wah, nggak betul itu. Bagaimana kalau hadis doif? Bagaimana kalau hadis maudhu? Misalkan. Loh itu hadis juga itu, hadis maudhu itu. Coba baca di kitab Al-Maudhu'at. Karyanya Ibnu Jauzi. Oh itu sanadnya ada dari A, dari B, dari C. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi maudhu itu palsu. Jadi kita melihat bahwasanya Nabi tidak pernah mengawal penulisan hadis.
ya. Nabi tidak pernah, bahkan ada larangan itu tadi. Janganlah menulis dariku selain Al-Qur'an. Jadi rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat ya perbedaan secara substansial antara sunnah dengan hadis, ya. Jadi sebenarnya orang-orang sekarang ya kalau mengatakan sunnah Nabi, sunnah Rasul, itu sunnah yang mana gitu? Itu hadis Nabi, hadis Rasul. Kalau mencapai sunnah ini nggak mudah rekan sekalian. Jadi hadis itu informasi yang diduga sunnah sebenarnya. Ingat ya, ada kata-kata diduga sunnah. Informasi yang ditulis belakangan yang itu diduga sunnah. Meskipun itu mutawatir, itu harus ada kata-kata diduga sunnah rekan sekalian. Ya, diduga. Karena hadis untuk sampai kepada sunnah itu tidak instan. Nemu hadis qala Nabi, yaf'alu Nabi, misalkan yaf'ulu Nabi, ya, qala Nabi, hakadha, Nabi melakukan seperti ini gitu. Langsung kita melakukan langsung sunnah gitu. Wah, enggak gitu. Jadi untuk hadis untuk mencapai sunnah itu ada proses gitu ya. Ya, paling enggak 2, yaitu kritik, namanya ilmu kritik hadis, naqal hadis. Yang kedua adalah ilmu ma'anil hadis. Yang pertama itu kritik sanad dan kritik matan, ya. Dan juga yang kedua adalah cara pemaknaan hadis itu, ma'anil hadis, ditinjau dari sisi-sisinya seperti asbabul wurud, baik itu secara mikro dan secara makro. Insya Allah yang terakhir itu akan kita perdalam di episode yang akan datang. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Insya Allah begitu dulu. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.